Halo, keren Pak Min. banget fotografer kita. Waduh, apa kabar? Kabar baik, gimana kabarnya Pak Min? Sepedaan terus nih. Iya, Happy Father's Day by the way, man. Birthday juga. No, lagi di mana nih? Lagi Tempat di kerja? studio. Studio. Di studio gua di rumah sendiri. Oke. Good. Thank you once again nih buat waktunya kita mau sharing di sini di hari yang khusus, hari spesial, bukan cuma dalam rangka ulang tahun Parent Talk nih, tapi juga dalam rangka Father's Day hari ini. Oke. Gue juga hari ini pas banget, Bud. Hari ini ulang tahun anak gue, jadi gue dari pagi sama anak terus nih. Hari ini gue off dulu lah. Happy birthday. Iya. Oke, pas yang ketiga, jadi anak gue sama Parent Talk umurnya sama. Gitu, Bud. Oh ya? Iya. So, tapi baik-baik, Bud. Semua sehat-sehat, keluarga oke? Puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Glad to hear that. Gue yang pasti pengen tanya dulu nih, Bud. Lo saat ini aktif banget nih menyuarakan dengan hashtag bikin berdua, urus berdua, bener ya? Yes. Itu kita suka banget. Itu satu hashtag yang begitu kita lihat, wah gila nih, ini harus nih, kita harus banyak kolaborasi sama Budi Kowala nih. Karena buat kita dari mulai Parent Talk berdiri, kita selalu ngerasa spiritnya ya merawat anak, mengasuh anak itu udah nggak bisa lagi kalau hanya ya, ibu doang, istri doang seperti itu. So, apa yang jadi trigger Bud dari lu sampai punya hashtag seperti itu, kalau boleh tahu? Berawal dari lagi nyariin gua. Jadi berawal dari gue ikutan ngurus Hai Joey bilang. Berawal dari gue ikutan ngurus anak. Oh iya. Ini sama Mami dulu, nanti Dedi kesana lagi. Dedi mau live dulu bareng Pak Min. Sorry ya teman-teman Parent Talk. Nah, ya, sama Mami dulu ya. Yang gini-gini nih gue seneng. Lebih kelihatan real gitu, Bud. Oh ya. Jadi berawal dari gue suka bantuin istri ngurusin anak, terus hal itu yang ngebawa gue kayak gue gak pernah tahu kalau ngurus anak tuh susah ini gitu. Terus kayak selama ini yang gue tahu ya ibu yang ngelakuin semuanya sendiri, dan ternyata menurut gue susah banget ya untuk dilakuin sendiri ya. Dan belum lagi ketika waktu itu gue ngurusnya newborn kan, anak gue baru lahir, terus selain anaknya masih gitu bangun-bangun 1-2 jam sekali, terus istri gue juga mentality kan beda kan, new mom, terus kayak tubuhnya berubah, terus sekarang rutinitasnya berubah segala macam. Jadi menurut gue dari situ gue ngerasa gue perlu kasih tahu lebih banyak lagi nih sama orang-orang lain tentang ini nih sebenarnya parenting tuh kayak gini, sebenarnya tuh ibu tuh susah ini gitu. Makin kesini gue makin lihat kayaknya lebih dari itu ya. Terus gue ngerasa ini kok yang kalau bapak-bapak yang ngebahas tentang parenting kok pada dengerin, cuma kalau ibu-ibu yang ngebahas kok dibilangnya curcol segala macam. Ibu ngapain sih, kan emang udah tugasnya ibu gitu. Nah, gue pikir ini kalau bapak-bapak yang ngomong, padahal gue bahas sama ibu-ibu yang bahas, tapi kenapa lebih banyak dengerin si cowok ini gitu. Kayaknya unik gitu kalau ada bapak yang ngomong, dan gue ngerasa kayaknya gue lebih dari sekedar nge-share tentang parenting deh. Gue kayak pengen punya pesan yang lebih bisa lebih ngena lagi, bukan cuma untuk parenting tapi juga buat teman-teman yang baru mau jadi parenting atau mungkin teman-teman yang muda. Kalau ya bikinnya berdua ya harus urusnya berdua. Oke. Gue balik lagi ke belakang, walaupun kita udah pernah nanya-nanya background lu. Boleh nggak sedikit aja, Bud? Lu jadi married udah berapa lama? Anak berapa? Usia berapa? Oke, gua married 2017, punya anak 2018. Anak gua sekarang umur 2 tahun. 2 tahun. Satu ya? Yes, salah satu. Oke, Bu. Tadi yang paling gue suka tuh waktu lo bilang, ternyata ngurus anak tuh sesulit ini.
menurut lo dari kacamata lo yang pertama, apa kesulitan yang paling utama yang lo lihat dari sisi ibu yang membuat lo, yang benar-benar lo itu satu aja deh Bud, yang benar-benar menggerakkan lo, gila gue nggak tega nih, gue harus, itu kayak jadi satu trigger lo buat wah gila benernya ini susah banget, gue harus jadi bapak yang ikut campur tangan ngurusin anak. Jadi yang gue bikin gue ketikar adalah anak tuh hampir nggak bisa lepas dari ibunya. Jadi ibu itu kerjaan ya. Jadi buat yang bilang enak ya ibu di rumah nggak kerja, cuma di rumah doang gini, kalian harus koreksi itu ya. Jadi ibu tuh kerja tanpa jam kerja. Jam kerja itu 24 jam. Terus ibu tuh nggak punya libur. Ibu nggak bisa cuti. Jadi ketika gue tahu itu, walaupun bangun jam berapapun sampai sekarang pun ya, anak gue tuh nggak mau sama gue gitu. Jam 2 subuh bangun minta susu, baru gue deketin nggak mau Dedi. Oh ya udah gitu. Jadi ibunya harus. Kalau gue pengen subuh tuh gue yang bangun. Tapi anak gue nggak mau sama gue. Jadi menurut gue yang paling susah adalah attach-nya keintiman si ibu sama anak yang benar-benar malah bikin si ibunya kewalahan kadang gitu. Itu menurut gue yang susah sih. Ya, justru keintiman dengan ibunya jadi attach, nggak ada me time, nggak bisa bahkan break untuk sedikit, ya 1 jam aja, 1 jam itu jadi kayak valuable banget ya buat mereka ya. Jadi 1 jam bisa diem doang aja itu sulit ya. Itu sulit banget. Itu berjalan sampai umur berapa, Put? Apanya nih? Yang attach-nya itu? Iya. Yeah. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Terus anak gue tuh susah kalau, jadi anak gue gak gampang disuapin, sama ibunya aja susah, sama orang lain nggak bisa. Jadi cuman sama ibunya bisa disuapin. Jadi kalau kita mau ditipin ke siapa, terus pas lagi jamnya dia makan, kita khawatir. Apalagi istri gue khawatir gitu, ini anak bakal makan nggak ya? Gitu. Jadi kebanyakan kita nggak pernah ninggalin anak, jadi pasti selalu kita bawa kemana-mana. Ada pandemi kayak gini kita nggak bisa kemana-mana kan? Ya jadi gitu deh. Nah kalau itu kan dari lu lihat dari sisi istri ya, dari sisi ibu. Nah begitu lo ikutan nih Bud, lo ikutan ngurus anak, lo terlibat ngurus berdua sesuai dengan hashtag lo itu. Yang paling sulit menurut lo apa? Kalau gue nih jujur aja salah satu yang gue nggak pernah buat sampai sekarang itu adalah ini aneh sih, gue paling nggak bisa ngurusin pup bayi. Oh ya? Kejijian ya? Apapun yang terserah lah, asal kalau udah pup jangan gue. Gue juga awalnya gitu juga. Gila, gue bener-bener aneh lah. Cuma untung gue udah piara anjing dulu, jadi gue nggak gitu geli sama pup kan. Cuma tetap kan baunya kan menyengat sekali ya. Terus gue pernah ketembak juga waktu dia newborn. Jadi pas gue buka pampersnya terus ketembak gitu kena badan. Pernah juga. Jadi dari geli sampai ya udahlah. Tapi sekarang kebanyakan kalau pup itu anak bareng gue. Kalau sebisa-bisanya kalau gue bisa temenin anak tuh bareng gue baca buku. Walaupun lebih sering emaknya sih. Tapi kalau gue lagi bisa ya gue temenin gitu. Dan itu gue pernah kalau pup gue temeninnya kayak gini nih, sambil temenin. Anak gue begini, nggak boleh katanya. Ya udah jadi gue harus terima gitu. Udah kebal ini hidung, nggak boleh tutupin katanya. Oh my god, gue honestly sampai sekarang kalau anak gue yang gede, kalau gue bantuin flash aja gue masuk kamar mandi. Aduh, masih jijik ya. Something today at least. Oke. Dan menurut lu Bud, yang paling susah jadi itu bukan your biggest struggle. Jadi yang paling susah ngurus anak dari sisi lo apa? Yang sebenarnya ngurus si anaknya pun ada lah ya tiap kali. Maka ada susahnya, tiap kali mau ini ada susahnya. Halo Pak Min. Halo.
Oke. Udah ya. Oh. Sorry, gue yang trouble tadi. Iya. Sampai mana ya, Bud? Gue belum dengar jawabannya tadi, Bud. Tapi coba boleh diulang nggak, Bud? Kalau dari sisi lo, apa sih yang paling berat ngurus anak? Paling berat ngurus anak tuh kalau buat gue, ketika gue harus nahan emosi kalau anak tuh lagi nyebelin gitu. Anger managementnya gue sendiri. Jadi lebih ke problemnya bukan ke anaknya, problemnya ke gue sendiri. Terus selain nahan emosi, gue juga punya problem di manajemen waktu. Jadi gue ngerasa kadang nggak cukup gitu waktunya. Gue pengen sama anak, tapi ketika gue sama anak, kerjaan gue jadi ketinggal. Jadi gue sering banget harus tidur jam 1, jam 2 gitu. Padahal kemarin baru-baru ini gue tidurnya jam 3 dan gue harus bangun pagi lagi. Karena gue pengen punya waktu sama anak gitu, sama istri juga. Jadi kadang itu yang menurut gue masalahnya sih. Jadi pertama amarah, kedua waktu. Jadi kalau untuk anaknya sendiri gue ngerasa nggak gitu ada problem yang gede banget. Mungkin itu lebih ibunya ya, karena ibunya lebih attach sama anaknya gitu. So kalau untuk gue gitu sih. Kadang gimana sih kalau lagi sebel, lagi capek terus anaknya nangis atau apa kan kayak udah panas gitu rasanya. Iya. I feel you sih. Kalau gue ada kabar baik buat lo, Bud. Yes. Lo kan anak umur yang pertama ini umur 3 ya. Nah, gue kan ada 2 nih, yang selisihnya 5 tahun. Yang satu ini udah umur 8 tahun ini, Agustus kemarin. Oke. Nah, gue ada kabar, ada good news nih buat lo. Makin nyebelin. Sialan. Gue udah nungguin good newsnya apaan ya? Kira-kira lo mau apa ya? Makin nyebelin. Thank you ya. Terus yang gue lagi harus jaga banget ya, Bu, saat ini. Gue punya anak umur 8, yang satu lagi sekarang baru umur 3. Jadi satu tuh kan lagi lucu-lucunya ya. Nah yang satu tuh lagi mulai keras kepalanya, dia udah punya logic thinking yang berbeda, anak SD gitu. Iya. Dan itu oh my god, dan gue sebagai bapak harus bisa tunjukin fair gitu ya. Kenapa lu harus ditegur? Kenapa yang umur 3 itu beda di treatnya? Itu good news-nya buat lo, buat. Jadi nanti makin mereka mandiri, makin kita teruji emosinya sebagai bapak. Makin beda ya cara ngejawabinnya ya. Nanyanya juga berbeda, kayak makin pinter gitu ngejawabin kita kan. Makin pinter gitu ya. Apa ya? Apalagi kalau dikasih waktu main, buat waduh, itu sih udah makin sulit belum menguasain dia. Gitu. So, iya. Nah, thank you for the good news ya. Kita latihan kesabaran. Gue tuh sempat lihat satu komik ya, Bud. Satu komik kecil doang di Instagram, itu bagus banget buat gue. Jadi visualnya begini. Visual pertama, anaknya masih kecil banget, kayak masih balita ya. Terus lagi dimarahin sama bapaknya. Terus anak remaja dimarahin juga sama bapaknya. Terus, nah jadi pola asuhnya tuh cuma dengan cara punishment, kekerasan doang gitu. At the end di komik itu anak itu di usia tua, bukan usia tuanya, dia udah berumah tangga. Dia jadi tidak peduli sama orang tuanya, ada kecenderungan seperti itu. Nah, itu gue jadi kayak mengingat juga, oh memang pola asuh kita sering terbentuk, pola asuh kita nih sekarang sering terbentuk apa yang kita alami di masa kecil kita, ya nggak sih, Bud? Betul banget. Nah kalau dari lu ada nggak sih yang dari orang tua yang lu pelajarin, yang lu alamin, yang akhirnya yang baik gue terusin, yang enggak apa sih, Bud, yang menurut lu yang lu alamin gitu? Yes, orang tua gue itu spoil anaknya banget, benar-benar spoil. Gitu, anak mau apa pasti dibeliin. Cuma soalnya karena berangkat dari dulu nggak punya apa-apa, terus ketika dulu waktu kecil pengen ini itu nggak bisa, terus orang tua jadi ketika punya anak dia ngerasa pengen, kalau anaknya pengen ini dia pengen penuhin gitu.
Nah, menurut gue spoil itu ada bagus ada jeleknya gitu. Sebenarnya tergantung si respon si anaknya gimana ketika di spoil. Dan ada yang malah jadi kayak anaknya jadi comfort zone, ada juga malah yang jadi jadi ngehargain, jadi kayak pengen nanti kalau udah tua begitu juga gitu, banyak macam sih. Cuma kalau ke guanya, gue sempat terbawa dengan kehidupan yang terlalu nyaman, terlalu comfort. Itu menurut gue kadang sebenarnya yang orang tua gue lakuin itu bagus banget, tapi guanya nggak bisa nerima dengan baik. Jadi menurut gue ketika lo mau spoil anak, lo harus mikir dulu ini bisa ke arah yang berbeda banget dari yang lo pengen gitu. Mungkin lo niatnya bagus, tapi ketika lo tahu anak lo jadinya malah terlalu nyaman, jadi akhirnya terlalu bergantung sama orang tua. Itu sih kadang yang menurut gue soal spoil orang tua gue. Padahal bagus banget yang orang tua gue lakuin. Gitu sih. Kalau lainnya sih menurut gue, karena orang tua gue pekerja ya, kebanyakan bekerja di luar, jadi itu yang ngaruh juga ke gue. Jadi gue pengen cari pekerjaan yang gue bisa sama anak gue terus, gitu, sama keluarga gue terus. Jadi gue milih pekerjaan di rumah. Gue punya studio di rumah, gue punya gudang online shop gue juga di rumah, jadi gue sebisa mungkin punya pekerjaan di rumah gitu. Online shop lu apa, Bud? Ini gue agak out of topic sedikit. Yes, gue punya brand namanya Rockaboyd. Jadi gue produce backpack, ada untuk tas sekolah, tas kerja, tas kantor, tas laptop gitu. Dari 2013, itu gue emang udah ngerintis. Jadi gue udah WFH sejak 2013. Dari gudangan di rumah nyokap sampai sekarang di rumah sendiri. Wah, boleh nih kita collab. But kalau gue sih, gue share sedikit. Kalau gue tuh kalau sama khususnya bokap ya, Bud ya, ayah. Gue tuh ngalamin banget yang namanya pola asuhnya itu gue bilang ya tidak memberikan apresiasi buat kepada anak. Jadi mungkin dia bangga sama anaknya, tapi itu nggak pernah diomongin gitu. Jadi nggak pernah memberikan pujian kepada anak gitu. Itu juga gue belajar ternyata kalau gue baca-baca gitu, itu sangat dibutuhkan oleh anak. Dari sudut pandang lo gimana, Bud? Apakah penting komunikasi ayah dengan anak? Apakah sepenting apa sih? Dan kita harus bagaimana sih dengan anak, batasannya, pujiannya, punishmentnya gitu, karena kan biar bagaimanapun kita harus balance antara yaitu jangan sampai dia ngerasa terlalu dimanja dan bisa dapat apapun dari kita, at the same time ya kita harus harus bikin dia jadi disiplin juga gitu. Ya yang lu bilang sih typical Asian dad banget nggak sih, yang kayak kaku gitu, yang kayak sebenarnya itu ada juga sih om gue yang kayak gitu. Jadi dia tuh cool banget. Jadi anaknya mau pergi ke Australia untuk sekolah. Terus ya udah pas di airport, gitu kan. Pas di rumah mellow gitu di kamar gitu. Padahal cool banget. Jadi om gue ini badannya keker gitu kan. Terus anaknya mau pergi gitu ke Australia. Itu kan jauh kan. Jadi satu di Pontianak, satu di Australia. Jadi cool banget gitu. Ketika itu gue ngerasa ya mungkin itu ngaruh sih sama waktu dia kecil tuh kayak gimana ya, orang tuanya terhadap dia gimana. Jadi kayak dia tuh nggak tahu cara ngekspresiin diri tuh gimana. Mungkin takutnya kalau misalnya anak terlalu gini nanti jadi manja. Itu banyak kan yang mikir gitu kan kadang kan. Ya sebenarnya kita perlu ada batasan sih. Kayak anak gue sekarang umur sekarang itu ketika dia main nggak bisa, terus dia suka marah. Nah menurut gue ketika dia marah, gue nggak boleh langsung ambil terus gue bantuin dia tanpa ngomong apa-apa gitu. Kalau gue sukanya sih gue ngambil, gue nyamperin dia, terus gue nanya kenapa dia marah, sini jadi bantuin pelan-pelan, kita bareng-bareng yuk, kalau kamu marah nggak bakal bisa jadi nih gitu. Biasa kayak gitu sih gue. Atau mungkin ketika dia ngelakuin sesuatu yang bagus, gue sama istri, apalagi istri gue suka banget, good job Joey. Sampai sekarang dia kalau abis lagi main Lego gitu terus dia pasang sendiri, dia bisa ngomong sendiri tuh, good job Joey, good job. Jadi kayak anak tuh ngerasa feel appreciated, tau gak sih? Dia juga senang ketika dia ngomong good job tuh dia sambil senyum. Menurut gua kita ada di zaman yang berbeda banget sama yang dulu, dan ada beberapa hal yang menurut gua bisa kita upgrade lah. Istilahnya iOS yang dulu tuh udah harus kita upgrade lah. Ada beberapa yang nggak kompatibel lagi sama sekarang. Dan gua ngerasa feeling ketika dia apresiasi itu senang banget menurut gue sih. Dan anak ketika dilakukan dengan benar, menurut gue itu bisa motivasi anak untuk lakuin lebih baik lagi sih depan.
Oke, jadi kita berdua di sini kita encourage para ayah di sini ya, ibu juga yang lagi dengerin, kita ngobrol gitu ya sama ayah, karena menurut kita juga encouragement dari ayah secara verbal, secara verbal itu penting banget buat perkembangan mentalitas anak. Oke. Yes. Nah, tadi juga ada ini nih, ada pertanyaan menarik nih buat gue lihat tuh. Jadi banyak suami itu yang ngerasa, terutama di Asia ya, karena culture-nya seperti ini, banyak suami yang ngerasa, kayaknya gue tuh nggak bisa ngerawat anak, tugas gue ya menafkahi, mencari uang aja gitu ya. Ya kalaupun selain mencari uang ya tugas di rumah ya ganti lampu, ya cuci mobil. Nah, tapi kalau anak aduh ya bolehlah main sekali-sekali tapi ngurus enggak lah gitu ya. Iya. What do you think dengan itu, stigma itu, dan tips lu gimana cara mungkin cara para ibu bisa approach ayah itu seperti apa sih? Jadi menurut gue bukannya si ayah sebenarnya nggak mau kebantuin sih, tapi karena si ayah sebenarnya nggak tahu seberapa pentingnya dia, seberapa penting perannya dia dalam tumbuh kembangnya si anak. Jadi gue juga awalnya nggak tahu peran gue sepenting itu, tapi ketika gue makin ngejalanin ini, terus gue sambil lihat IG sekarang kan banyak banget kan ya kayak parent talk yang ngebahas tentang ini, tentang ayah, peran ayah segala macam, gue ngerasa oh iya ya, jadi ayah tuh lebih dari seorang pencari nafkah. Ayah tuh bisa kayak gini tuh ngasih kayak misalnya tadi apresiasi dari ayah tuh berharga banget gitu. Atau mungkin ayah tuh bisa bantu dalam sisi anak tuh kayak ngenal sosok laki-laki dewasa pertama kali kan lewat ayah ya. Jadi menurut gue peran ayah tuh penting banget, kayak misalnya anak cewek, dia tuh liat cowok tuh idealnya siapa tuh dari bokapnya pasti. Oh mungkin aku pengen kayak papa, cuma ada dua, dia pengen cari suami yang kayak bokapnya, atau dia pengen cari suami yang sama sekali gak kayak bokapnya, cuma dua itu doang. Jadi menurut gue apa yang lu lakukan sekarang, parenting yang lu lakukan sekarang ke anak lu yang perempuan, attachment yang lu sama anak lu yang perempuan tuh ngaruh sama siapa menantu lu nanti loh, itu ngaruh banget. Karena banyak yang ada banyak penelitian juga bilang kalau sebenarnya anak yang fatherless gitu ya, anak yang tumbuh tanpa ada kehadiran orang tuanya, padahal orang tuanya di situ, cuma orang tuanya nggak hadir kayak ngobrol atau segala macam, itu bisa ngaruh sama pasangan hidup mereka gitu. Ada juga yang jadinya jatuh ke toxic relationship, ada juga yang akhirnya pokoknya peran ayah ternyata sepenting itu gitu. Gue kayak cengok gitu, kayak wow, setelah sekian lama gue hidup, gue baru tahu ayah tuh lebih dari ini gitu. Ayah tuh benar-benar penting banget. Dan buat ibu-ibu yang ngerasa ayahnya kenapa suaminya nggak mau ikut bantuin, ya menurut gue bisa dikasih pelan-pelan, dikasih pengertian atau pengetahuan sih tentang itu sih, tentang ini penting nih, ayah tuh segini pentingnya sama anak. Bukannya nggak mau sebenarnya sih, menurut gue karena nggak tahu kehadiran dia begitu penting. Oke, so kurang lebih kalau ayah itu udah ngerti, dapat pengertiannya, oh impact-nya gue bisa begini untuk kebaikan anak, otomatis kesadaran itu akan muncul ya Bud ya? Pastinya. Gue jadi ingat juga gue ngomong gitu masalah fatherless ya. Gue rasa gue termasuk generasi yang kehilangan kehadiran ayah ya. Akhirnya gue justru bikin parent talk ya. Memang karena yang gue alami itu di keluarga gue tuh painful banget gitu. Jadi kayak gue sulit banget buat dalam suatu relationship itu punya trust itu gue sulit banget gitu, karena buat gue tuh karena nggak kehadiran ayah tuh emang nggak ada. Gue nggak ngerti kasih sayang dari ayah tuh seperti apa gitu ya. Gue juga di masa gue remaja gitu ya, sampai kuliah, pokoknya kerjaan gue ya gue harus punya pasangan gitu, gue harus pacaran, karena saat lu di rumah lu nggak dapet kasih sayang itu loh. Kasih sayang gitu. Nah jadi yang ya mungkin gue share sedikit di sini, sorry. Gue tuh juga ngerasa kalau nggak ada kehadiran ayah di keluarga itu, terutama
nggak tahu ya kalau since gue punya anak cewek 2, gue tuh malah makin takut gitu, karena buat gue kehadiran ayah itu sangat penting buat anak. Spesifik gue ngerasa kalau buat anak perempuan apalagi, dia akan ceritanya ke siapa gitu kalau nggak ada bersama orang tua. Dia akan dia curhatnya ke siapa lagi kalau bukan anak orang. Oh, soon. Wah, anak orang ya. Gitu ya. Ya, thank you buat gue juga jadi sedikit teringat bahwa hati-hati untuk para ayah, bahwa kita nggak boleh jadi menghasilkan generasi yang fatherless generation ya, waktu itu dibilangnya ya. Yes. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, monggo loh, silakan. Gue mau lanjut lagi sama Budi soalnya. Bud, tadi lo bilang melelahkan ngurus anak ya. Bahkan ngurus berdua pun melelahkan. Pernah nggak lu bener-bener ngalamin berdua ya, lu sama istri ngalamin exhausted, bener-bener aduh gila nih capek banget gitu. Pernah nggak lu ngalamin? Kalau memang pernah, saat itu apa yang lu lakukan? Jadi ada 2 tipe kelelahan yang menurut gue ada di diri gue dan istri gue. Jadi kelelahan pertama adalah lelah ini bisa kita energinya bisa balik dengan cara kita spend waktu berdua. Kayak gue punya waktu setiap malam itu nonton drakor sama istri gue. Jadi kadang kalau kita lelah, kita tuh temennya spend berdua, nyemil sambil ngelipet baju atau nyetrika sambil nonton drakor. Itu kelelahan yang pertama. Kalau kelelahan yang kedua adalah kelelahan yang benar-benar kita kayaknya mesti punya me time sendiri. Kalau enggak, ini bakal damaging banget. Dan gue beruntung gue punya alarm sendiri untuk itu. Ketika jadi gue tahu sendiri, dan gue pasti, dan gue bilang ke istri gue juga sih, hari ini pengen main game aja gitu. Jadi ketika anak gue tidur ya gue main game. Itu sih cara gue untuk mengatasi kelelahan gue ketika untuk parenting. Dan istri gue ya kebanyakan ya, untungnya kita punya cara spend me time itu yang sama. Kita punya kesukaan yang sama, ya drakor gitu kan. Mungkin ada banyak yang lain nggak punya kesamaan yang sama, hobi yang sama gitu. Karena ketika gue nonton drakor tuh gue suka ngobrol juga sama istri gue gitu. Kadang ngebahas kan, kok gini banget sih, gini apa segala macam. Jadinya ngobrol gitu. Kebanyakan pasangan tuh nggak punya waktu untuk ngobrol menurut gue. Jadi sebenarnya Netflix itu atau mungkin tayangan yang lainnya itu kayak cuman ngebantu lu untuk lu ngobrol sama istri lu. Dan kelelahan itu parah banget kalau misalnya salah satu pihak ngerasa mereka tuh yang paling capek. Itu yang paling parah sih menurut gue. Itu kayak misalnya istri gue udah capek seharian dari rumah, terus suami gue udah capek seharian di luar kerja gitu. Kayak masing-masing ada ngerasa dia yang paling capek gitu. Itu sih lumayan gawat sih menurut gue. Me time ya. Jadi kuncinya adalah lu me time ya, quality time berdua ya. Lu malah ada satu activity yang satu atau dua lah ya, aktivitas yang memang kalian berdua bisa sama-sama. Itu membantu lu banget ya, ngalamin exhausted kalau ngurusin anak. Oke, bukan anaknya dikirim ke mertua gitu nggak ya? Enggak, anak gue masih dititip. Gue pengen banget anak gue bisa dititip gitu di rumah mertua atau di rumah orang tua gue gitu. Tapi nggak bisa gitu. Enggak ya, bukan itu lo ya. Nggak bisa. Gue pengen tapi nggak bisa. Oke. Ngomongin mertua, harus ngomongin orang tua kita. Ya intinya mertua itu yang membentuk pola asuh kita, istri kita lah ya. Sedangkan orang tua mempengaruhi bagaimana pola asuh kita kepada anak. Masing-masing punya background sendiri-sendiri. Nah, gue yakin ada beberapa hal yang pasti nggak match tuh, buat yang dipercaya sama keluarga istri, sama kita gitu ya. Ada nggak sih konflik mengenai parenting style antara lu berdua? Yang satu nggak mau dibedong, yang satu maunya bedong. Untungnya enggak sih. Untungnya enggak, dan gue beruntung punya mertua dan punya orang tua yang tahu kapasitasnya mereka. Jadi mereka nggak tipe yang kayak kok begini sih, kok
kok nggak kayak gitu sih? Dulu waktu zaman mama begitu, tentu nggak kayak gitu. Jadi mereka sama-sama tahu kalau kita udah cukup dewasa untuk menangani ini. Paling kalau kita nanya, baru mereka kasih tahu gitu. Ya gue ngerasa ketika gue lihat banyak kasus mertua atau mungkin orang tua yang lain malah yang jadi apa ya, mom shaming anak sendiri gitu. Malah gue ngerasa gila, gue beruntung banget sih. Gue beruntung banget. Oke, good. Kalau gue sih juga sama sih kayaknya, orang tua kasih freedom ke kita. Cuman kalau dari beberapa hal, kalau gue hal-hal kecil nih buat yang gue terbiasa di rumah nggak terbiasa di istri gue. Contoh, gue tuh makan tuh harus di meja makan gitu. Sedangkan keluarganya dia makan itu bebas di mana aja gitu ya. Jadi gue hal kayak gitu tuh gue ada beberapa nih kayak nggak bisa, anak gue harus makan di meja makan gitu ya, nggak boleh makan di even misalnya dikasih meja gitu ya, dikasih meja buat mereka makan, tapi itu bukan meja makan gitu ya. Oh, lu mesti bener proper meja makan gitu sama lu? Nggak bisa, iya pokoknya itu punya kita ada meja makan, dia selalu makan terus gitu. Itu didikan gue begitu, jadi kayak hal-hal gitu-gitu tuh gue ada. Lu nggak ya, pokoknya doa. Gue yang kecil. Nggak ada. Gue hal yang kecil-kecil gitu jadi sering jadi ini buat jadi kerikil. Yes. Oke. So, Bud, ada lagi nih pertanyaan. Apa yang biasa lu sebagai ayah apa yang biasa lu harapkan sebagai ayah, tapi untuk istri kadang sulit tersampaikan? Ini apa ya maksudnya nih? Maksudnya apa tuh? Sendiri bingung. Apa yang biasa yang lu sebagai ayah harapkan, tapi untuk istri kadang sulit tersampaikan? Maksudnya gue punya harapan untuk istri gue. Tapi sulit tersampaikan ke istri. Gue pengen istri gue gini gitu, tapi gue nggak bisa ungkapinnya gitu. Oke. Tapi kayaknya lu sangat terbuka ya. Iya. Sebenarnya kayak harusnya itu untuk dia deh. Apa yang gue harapkan untuk suami itu tadi susah untuk disampaikan. Karena gue ngerasa gue beruntung banget punya istri kayak istri gue sekarang ini. Gue ngerasa gue nggak ada hal apapun yang gue harapin lebih dari dia, karena menurut gue dia tuh udah terlalu lebih gitu. Jadi gue malah ngerasa gue yang susah untuk keep up dengan standarnya dia. Kadang kayak apa ya, dia tuh orangnya teliti, dia tuh orangnya sabar, dia tuh orangnya apa ya, cerdik lah kalau untuk urusin anak, terus managing, terus dia kan manage segala macam pengeluaran yang di rumah kan, kayak beli barang apa segala macam. Menurut gue tuh dia super smart, dan gue ngerasa gila kalau gue nggak ada dia sih gue nggak bisa apa-apa. Jadi apa yang lu harapkan, gue ngerasa nggak ada sih. Gue harusnya gue kalau ada yang gue harapkan, kayak gue nggak berterima kasih sama istri gue deh. Jadi menurut gue pertanyaan itu nggak cocok untuk gue. Udah fix next live Instagram mesti ada istri lu. Udah fix 2 kali ini kelihatan. Abis ini jangan undang gue lagi ya. Jangan undang gue lagi abis ini. Istri gue aja. Gue out of topic dari apa ya, dari out of topic dari topik kita, yang kita bahas hari ini mengenai ayah. Oke. Ini tapi ini bagus nih. Bagaimana dampak anak yang selalu dibanding-bandingkan dengan anak lain? Gimana ke depannya pada anak? Keluarga besar tipikal suka membandingkan. Mana nih dibanding-bandingkan? Boleh nggak kita? Kalau udah kayak anak ngerasa nggak diapresiasi ya, gua rasa ya kalau misalnya dia kayak dibanding-bandingin, kayak apa ya? Gue pernah ngebahas ini di salah satu konten gua. Yes. Wait. Kayak apa ya? Dia tuh kayak akan ngerasa dia tuh nggak dipedulikan sama orang tuanya gitu. Dia kan ngerasa apa ya? Kok orang tua gue malah nggak banding, nggak apa ya? Nggak apresiasi dia gitu. Kan pasti
setiap anak tuh berbeda banget. Wait, gue pengen ngebahasnya based on apa yang gue udah tulis. Yes, dia ngerasa nggak maksimal jadi anak, kayak bisa banggain orang tua, kayak nggak ngerasa dihargai. Jadi ketika lu nggak ngerasa dihargain, lu tuh nggak tahu rasanya ngehargain orang tuh kayak gimana, dan itu akan berdampak buruk banget untuk kedepannya gitu. Karena kebanyakan tuh ini yang pernah gua dengar dari Gary Vee. Jadi kebanyakan orang tua itu ngedidik anak based on apa yang mereka harapkan orang tuh lihat dari mereka gitu, bukan dari dengerin anaknya. Jadi dia pengennya tuh kelihatannya keren, pengennya kelihatannya gue jadi ayah yang tegas, gue jadi ayah yang pokoknya anak gue pinter, tapi dia nggak bener-bener dengerin anaknya karena anak temennya anakku jago piano loh, jadi dia maksain biar anaknya les piano juga, biar bisa dibanding-bandingin juga. Ketika masuk perguruan tinggi, anaknya sih itu jadi dokter, kamu juga bisa dong jadi dokter, masa kamu masuk manajemen doang, misalnya kayak gitu. Jadi membandingkan ini kalau nggak di stop dari awal bisa parah banget sih, apalagi ketika dibandingin anak tuh nggak dilindungin sama lu. Misalnya paling sering tuh anaknya ipar, misalnya dia umur segitu udah bisa jalan, kok anak kamu nggak bisa jalan sih umur segini, ngomongnya aja masih babi-bu gitu. Terus lu gimana ya, apalagi kalau ngomongnya depan anak atau depan istri gitu, kayak lu nggak lindungin ya, itu kayak very bad sih. Iya. Gue juga share sedikit mungkin tadi dengan satu Octaviana Chen, satu lagi Riana Panjaitan. Oke. Ya, kalau gue juga gue banyak ngalamin itu perbandingan antara anak gue yang sekarang umur 8 sama yang 3, which is menurut gue tidak boleh dilakukan gitu ya. Yang kebanyakan dari luar, bahkan dari asisten rumah tangga, akhirnya harus kita ajarin nih, karena mereka tuh segampang ini ngomongnya, misalnya dia misalnya nih kayak hari ini pergi ya, contohnya nih yang paling baru, hari ini pergi dipuji, aduh cantik banget, yang umur 3 gitu ya, yang masih kecil, masih lucu-lucunya banget, aduh cantik banget gitu ya. Terus kakaknya nggak dapat pujian yang sama gitu loh. Itu ngaruh kalau di anak gua. Kebetulan anak gua itu ekspresif orangnya gitu. Jadi anak gua tuh bisa ngomong, kalau aku udah bagus belum, padahal dia tuh maunya tuh dipuji gitu. Gitu. Nah, yang kita harus hati-hati justru menurut gua kalau karakter anak kita tuh pendiam gitu, karena itu efeknya dia tuh dipendam. Jadi confidence levelnya tuh akan terus turun. Jadi soal membandingkan ini sangat berbahaya. Thank you pertanyaannya. Even di keluarga gue itu juga memang terjadi sampai saat ini, dibanding-bandingkan. Itu gue juga gue sendiri nggak menyukai itu efeknya ngaruh banget ke confidence level kita, confident kita. Iya, terus perasaan kayak yang sana lebih disayang daripada gue, itu nggak enak banget gitu ya. Lu ada cara nggak ngomong, misalnya kalau gue kan gampang ya, kalau ke asisten rumah tangga ya kita ajarin gitu ya, bagaimana ngomongnya kalau sampai itu terjadi, misalnya dilakukan oleh keluarga besar gitu, ke orang lain, temen, lo kira-kira what would you do? Kita nggak bisa nggak bisa prevent hal itu untuk nggak terjadi. Pastinya yang kita bisa lakuin adalah gimana kita setelah itu terjadi kita ngapain. Dan kadang gue selalu bilang gini, karena anak gue cucu yang terkecil, ipar gue, ponakan gue cucu yang terbesar. Jadi kadang ketika anak gue cuman jalan bentar, pinter gitu. Yang kayak lu bilang tadi, yang satu lagi ngapain nggak, padahal lakukan hal yang sama gitu, misalnya ngebersihin jendela, gak dibilang pinter gitu.
gue akan bilang gitu, jangan puji Joey terus, puji dia juga, dia tuh perasa banget tau anaknya, gue bilang gitu kayak kadang karena anaknya udah jadi besar nggak selucu itu, jadi kayak kita nggak ngerasa itu lucu lagi gitu. Menurut gue lebih baik ditahan sih. Jadi gue kadang sukanya kalau gitu tuh sebisa mungkin jangan digituin lah. Jangan, kalau mau puji berdoa aja. Kalau misalnya puji hal satu harus puji satunya lagi. Paling gue bilang kayak gitu kalau ke bokap nyokap gue gitu. Jadi bahasnya bener-bener kalau puji Joey harus puji satu lagi gitu. Jangan puji satu doang. Paling bilang gitu doang sih. Ya. Kita, ya gue juga encourage sih, kita sebagai orang tua memang berani negur lah ya. bukan ya dengan nada yang baik lah ya. Orang tua atau ke orang tua kita mah kalau boleh ya, begini gitu ya, kita harus jangan diem doang. Kalau bisa nih teman-teman, kalau bisa berani untuk mengekspresikan itu juga, keberatan kita tentang semua demi anak kok. Semua demi anak kok. Karena kita harus jagain anak kan. Bukan cuma jagain physically, tapi jagain perasaannya juga. Jadi menurut gua betul. Apalagi sebagai ayah ya, kita harus ada untuk mereka. Nggak apa-apa lah ayahnya dibilang nih, ayahnya cerewet banget, ayahnya resek banget, bodo amat lah ya. Biarin, bodo amat. Bagus, gue suka. Ini ada pertanyaan, bagaimana mengetahui bahasa cinta kalian ke keluarga? Bagaimana? Oh, love language ya. Ya, love language. Ya kalau gue sih. Kalau lu gimana, Bud? Kalau gue love language gue ke anak gue atau ke istri gue nih? Kayaknya ke keluarga kali ya kita. Kalau ke keluarga ya. Iya, kalau lu ke anak atau ke istri gimana? Kita berdua love language-nya sama ya ke anak ya. Ke anak sama. Jadi kalau ke anak itu ya kita suka meluk, suka cium, segala macam, fisik lah, nyentuh gitu. Sama suka ngomong juga. Kalau gua itu lebih demen sentuhan. Kalau gua ya. Tapi kalau istri gua, yang penting tuh kita sebelahan. Jadi yang penting kalau dia lagi kayak ngerasa dia capek, yang penting gua tuh ada di sebelah dia. Either gua cuma main handphone atau gua cuma main laptop atau gua cuma kerja gitu. Jadi dia selalu ngerasa ya itu, lu nggak perlu, dia bukan tipe sentuhan gitu, dia tipenya lebih kayak gitu kalau love language-nya, lebih yang penting ada di sebelahnya gitu. Kalau gimana? Kalau gue sih memang sangat encourage untuk setiap kita pasangan tuh memang ngambil five love language. Sorry, gue yang cut tadi. Oke. Cek. Halo. Ya, it's back. Hai. Sorry. Kali ini kayaknya gue juga barengan. Gimana? Ya kalau gue apalagi sejak ada Parent Talk, gue benar-benar ngerasa setiap pasangan memang perlu ngambil five language love itu sih, five love language test itu sih, supaya benar-benar tahu sebenarnya sih love language-nya seperti apa sih. Kayak kalau gue sih emang sama, gue sentuhan, pujian, sama spirit yang sama untuk untuk keluarga lah, untuk seluruh keluarga di Indonesia kita punya spirit yang sama, yaitu mengencourage melalui hashtag lu
buat berdua, urus berdua, seperti itu. So last words dari lu kepada seluruh bapak-bapak, kira-kira apa yang lu mau share? Ya, bapak-bapak buat yang mungkin belum masuk ke dalam parenting, belum ikut ngurusin anak, menurut gue kalian boleh coba dulu dari hal yang terkecil. Tapi nggak harus langsung ke anak, kalian bisa bantu nyiapin makanannya, atau mungkin bantu dia, temenin dia main, kayak bentar doang gitu, setengah jam. Hari ini setengah jam, besok 1 jam, besok lagi nambah. Kayak menurut gue kalian harus coba sih. Karena ketika kalian nyoba, kalian jadi tahu kenapa kalian harus ada di situ, harus nemenin di situ. Karena tanpa kalian nyoba, kalian nggak akan tahu. Dan menurut gue, kadang ketika kita bilang tadi di awal, bapak kadang nggak tahu pentingnya apa perannya mereka gitu di parenting. Menurut gue, kayaknya nggak harus ada alasan deh untuk lu bisa deket sama anak lu gitu. Menurut gue, dimulai dari hal terkecil dulu, temenin dia main, dari yang nggak ada jadi ada, bikin waktu yang tetap setiap hari, setiap minggunya untuk bisa main sama anak. Dan lu akan berterima kasih gua puluhan tahun kemudian kenapa lu ngambil keputusan itu hari ini gitu. Just try deh, coba aja untuk ngurus anak. Baik, coba dulu aja lah ya, semua demi anak. Yes. Iya. Oke. But thanks a lot buat waktunya. Sorry di waktu produktifnya diganggu. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Terima kasih buat everything lah. Kita semua belajar banyak dari lu, dari konten lu. Thank you. Terakhir sekali lagi, semoga sehat-sehat semuanya, baik-baik. Amin. Dan sehat Happy Father's Day. Thank you, Bud. Yes, Happy Father's Day juga. Happy birthday, Koren Talk. Bye-bye. Thank you. Bye.